Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, anak-anak muda yang diberkati oleh Tuhan. Salam jumpa kembali malam ini dalam ibadah live streaming pemuritan. Kita kembali mempersiapkan diri untuk diperlengkapi oleh kebenaran firman Tuhan. Mari jangan bangga hanya menjadi seorang jemaat, tetapi banggalah menjadi murid Kristus. Sebab hanya kepada murid Kristus Dia akan datang kembali. Kepada murid Kristus saja Tuhan nyatakan rahasia kerajaan Allah. Ya, mari kita persiapkan bejana hati kita dengan menaikkan satu pujian. Judulnya Bejanamu. Kekuatan di jiwaku, kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan-ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiran-Mu, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Bapa. Jadikan-ku kebenaran-Mu untuk kemuliaan-Mu. Kekuatan di jiwaku, kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu.
Tuhan ku melepaskanmu cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliaan-Mu, untuk kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu. Di hadirat-Mu Bapa, ku kan jadi tenang, ku merasakan penyertaan-Mu Bapa. Pikiranku, perasaanku, kehendakku, ku serahkan dalam tangan-Mu. Masa depanku, sebab hanya Engkau yang tahu apa yang menjadi masa depanku. Ya Bapa, sebab itu terimalah hidupku sebagai penyembahan bagi-Mu. Haleluya. Bapa, ku berterima kasih. Bapa, ku berterima kasih atas rancangan-Mu, atas masa depanku yang indah luar biasa, yang ajaib, indah luar biasa.
Pikiranku, perasaanku, kehendakku, kuserahkan ke dalam tangan-Mu. Sebab hanya itu perjuangan hidup kami mengikut Engkau, Tuhan. Terus belajar dalam kerelaan kehendak-Mu. Kami mengharmonisasikan pikiran, perasaan, kehendak kami kepada pikiran, perasaan, kehendak-Mu, Bapa. Terima kasih, Tuhan. Kami bersyukur kalau Engkau bawa sampai hari ini. Berjalan mengikut Engkau. Meneladani kehidupan-Mu, Tuhan Yesus. Hidup dalam pimpinan-Mu, Roh Kudus. Sebab Engkaulah jaminan yang diberikan Bapa bagi kami untuk menerima semua janji Bapa. Sebab itu kami bersyukur. Kami berterima kasih. Malam ini kembali kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Perlengkapilah kami, Roh Kudus. Tuntunlah kami kepada kebenaran-Mu. Sehingga olehnya kami beroleh hidup yang kekal. Terima kasih untuk roh hikmat, roh wahyu dan pengertian. Terima kasih untuk telinga yang mendengar, hati yang memahami, dan pikiran Kristus. Pikiran yang mengerti kehendak Allah Bapa dan mau melakukannya. Terima kasih. Kami siapkan hati kami sebagai tanah hati yang subur. Dan kami bersyukur menyambut kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita telah mendengar penglihatan dari Nabi Yehezkiel di Yehezkiel pasal 47 ayat 1 sampai 12. Yang diukur adalah bait Allah, yaitu kedalaman dari air yang mengalir dari sungai itu. Berbicara tentang Roh Kudus yang menguasai kehidupan kita. Kita akan bedah ini Bapak Ibu. Kita akan bedah malam ini. Kita lihat sejauh mana kita bisa membedahnya. Sejauh mana kita bisa mempelajarinya. Sebab ada empat statement di sana, yaitu air semata kaki, lalu air selutut, sepinggang, dan sedada. Artinya tidak bisa berdiri lagi sebab Roh Kudus atau sungai itu telah menguasai seluruh kehidupan daripada orang percaya itu. Nah, sekarang kalau kita mau melihat dari Ulangan 8 ayat 2, kalau kita mau melihat apa yang ada di dalam hati seseorang, coba kita buka Ulangan 8 ayat 2. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya
atau tidak. Ini kembali diulangi prinsip kebenaran ini oleh Tuhan Yesus. Apa yang keluar dari dalam hatimu, itulah yang menajiskan engkau atau itulah yang menguduskanmu. Bukan apa yang masuk dari luar ke dalam, tetapi apa yang keluar dari hati, dari mulut. Itulah yang menggambarkan isi hati kita. Nah, kalau kita melihat seberapa besar kapasitas Roh Kudus atau kita mengalami hidup dikuasai oleh Roh Kudus, kita akan melihat dari tekanan demi tekanan yang datang dalam kehidupan kita. Kalau tekanan itu datang, tentu Tuhan menjaminnya pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak akan melebihi kekuatanmu. Kalau tekanan itu menghasilkan seperti batu dalam sebuah karung, ketika ditekan dari luar, maka dia akan mengeluarkan batu juga. Tapi kalau di dalamnya pasir, ketika karung itu ditekan, maka dia akan mengeluarkan pasir. Begitu juga kalau kita mau melihat apa isi kehidupan kita. Tekanan itu sangat menentukan. Jadi, benarlah apa yang disebut definisi masalah atau persoalan, yaitu sesuatu yang dilemparkan ke depan untuk mendekat kepada tujuan. Itu definisi masalah atau persoalan. Jadi kita memandang persoalan itu bukan dari pihak yang merugikan kita, tetapi pihak yang menguntungkan kita, yang mendekatkan kita kepada tujuan. Yaitu kalau kita tahu apa yang ada di dalam hati kita, waktu meluap keluar, lalu kita bisa membereskannya, lalu kita pun dekat kepada tujuan Tuhan. Nah, mari kita lihat Bapak Ibu, apa sebetulnya tujuan Tuhan lewat peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita. Itu akan sangat menentukan pertumbuhan rohani kita. Itu akan sangat menentukan seberapa jauh kita mengenal Tuhan. Nah, kalau kita lihat dari penglihatan Nabi Yehezkiel, kalau bisa kita baca kembali ya. Yehezkiel pasal 47 ayat 1 sampai 6 saja. Ayat 1 sampai 6. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci, dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu suci itu dan mengalir menuju ke timur. Sebab bait suci juga menghadap ke timur, dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci sebelah selatan mesbah. Lalu diiringnya aku keluar melalui pintu gerbang utara, dan di bawahnya aku berkeliling dari luar menuju pintu gerbang luar yang menghadap ke timur. Sungguh air itu membual dari sebelah selatan. Sedang orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya. Ia mengukur 1000 hasta dan menyuruh aku masuk ke dalam air itu, maka dalamnya sampai di pergelangan kaki. Ia mengukur 1000 hasta lagi, dan menyuruh aku masuk sekali lagi dalam air itu. Sekarang sudah sampai di lutut. Kemudian ia mengukur 1000 hasta lagi, dan menyuruh aku ketiga kalinya masuk ke dalam air itu. Sekarang sudah sampai di pinggang. Sekali lagi ia mengukur 1000 hasta lagi. Sekarang air itu sudah menjadi sungai, di mana aku tidak dapat berjalan lagi. Sebab air itu sudah meninggi, sehingga orang dapat berenang. Suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Lalu ia berkata kepadaku, sudahkah engkau lihat, hai anak manusia? Kemudian ia membawa aku kembali menyusur tepi sungai.
Jadi mari kita lihat Bapak Ibu. Hari Minggu kemarin kita telah membahas ini secara profetik, pemetaan secara geografis. Kita sudah membahas timur ini menunjuk arah pintu gerbang timur yang berujung di Indonesia. Kita tidak membahas itu lagi. Tetapi kita sedang membahas ayat 3. Sedang orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya. Ia mengukur 1000 hasta dan menyuruh aku masuk ke dalam air itu. Maka dalamnya sampai di pergelangan kaki. Mungkin saya akan menerjemahkan malam ini sebab tidak ada referensi Alkitab yang menunjuk kepada pergelangan mata kaki, selutut, sepinggang, maupun tidak bisa lagi berjalan atau berenang. Tetapi ini bisa kita gambarkan karena berbicara tentang air adalah Roh Kudus. Roh Kudus yang diwakili oleh air sungai itu, yaitu yang menguasai manusia itu ketika dia ada di pergelangan mata kaki. Kita sudah bahas sedikit, sudah singgung dikit ini. Cuma malam ini kita lebih mendetail membahasnya. Apa yang dimaksud dengan air semata kaki? Kita sudah bahas juga minggu kemarin bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus itu sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya, itu ada ayat-ayatnya di Perjanjian Baru. Dan menurut Injil keselamatan kita, bahwa Roh Kudus diberikan oleh Bapa bagi kita sebagai jaminan untuk menerima semua janji Bapa. Jadi tanpa Roh Kudus, kita tidak bisa menerima semua janji Bapa. Jadi seberapa besarnya kita boleh dikuasai oleh Roh Kudus berbanding lurus seberapa besarnya kita menerima janji Bapa. Jadi pertumbuhan kita menjadi dewasa seperti Kristus itu bersinggungan, itu beriringan erat dengan kita dipenuhi atau dikuasai atau dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, coba kita lihat dulu Efesus 1 ayat 5. Efesus 1 ayat 5. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Nah, coba kita bandingkan ayat ini sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya dengan Filipi 2 ayat yang ke-13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Artinya, kita bisa menerima janji Bapa itu. Kita bisa menerima segala berkat rohani yang disediakan Bapa. Itu menurut kerelaannya. Artinya, kita dalam bahasa aslinya ini dikatakan kerelaannya ini, Efesus 1 ayat 5 ini berasal dari kata according. According artinya menyelaraskan, mengharmonisasikan. Jadi, semua kemauan maupun pekerjaan yang ditaruhkan Tuhan di hati kita sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Kehendak siapa? Kehendak Bapa kita. Kehendak Yesus Kristus Tuhan sebagai Raja. Itulah yang ditaruhkan di hati kita, lalu kita mengharmonisasikan pikiran dan perasaan kita supaya selaras dengan pikiran perasaan kehendak Tuhan, maka janji Bapa itu
tercicil satu demi satu. Maka janji Bapa itu terpenuhi satu demi satu, sesuai dengan kerelaan kehendaknya, sesuai dengan perintah-perintahnya. Jadi kita bukan hanya tahu kebenaran, tetapi kita harus dipimpin oleh Roh Kudus supaya kita bisa boleh menerima semua janji Bapa. Nah lihat, ini cara kerja Tuhan kita. Nah, sama seperti mengendarai sebuah mobil, sebuah kendaraan, sepeda motor. Waktu kita diajari, waktu kita diberi petunjuk pergi kemana, kitalah yang menentukan, kitalah yang memutuskan merem atau ngegas atau membawa setir sepeda motor ataupun kendaraan mobil itu. Kitalah yang memutuskan. Nah, Tuhanlah yang memberikan kehendak sesuai dengan kerelaan kehendaknya di dalam hati hidup kita. Dialah yang menaruhkan di hati kita pikiran dan perasaannya. Lalu kita sesuai dengan kehendak bebas yang diberikan Tuhan bagi kita, kitalah yang mengambil alihnya. Jadi Tuhan tidak mengambil alih itu dan mempergunakan kita sebagai robot. Tetapi di dalam kehendak bebas itu, oleh karena dasar kita mengasihi Dia, karena kita mengenal Dia, maka kita mengambil keputusan untuk melakukan kehendaknya. Jadi motivasi kita adalah untuk menyenangkan hati Bapa. Amin Bapak Ibu. Tuhan tidak mengambil alih. Tuhan tidak menyesal memberikan kehendak bebas itu maupun kepada iblis. Tuhan tidak menyesali. Tuhan tidak menyesali kehendak bebas yang diberikan kepada Adam dan Hawa. Tuhan tidak pernah menyesali itu. Tuhan tidak mencabut kehendak bebas itu dari manusia karena manusia itu salah mempergunakannya. Tuhan memang beresiko memberikan kehendak bebas itu kepada manusia karena hanya dua opsinya. Mengasihi Tuhan dengan melakukan perintahnya atau memberontak. Nah, waktu Adam dan Hawa mengambil keputusan untuk memberontak, memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat itu, Tuhan tidak pernah menyesal. Dia tidak mencabut kehendak bebas itu dari manusia. Tuhan meneruskannya. Nah lihat, bagaimana Tuhan untuk mengembalikan itu? Dia kirim anaknya yang tunggal. Dia perdamaikan dulu kita. Dia tebus dulu kita dari dosa. Dia angkat kita dari budak dosa menjadi anak-anak. Lalu Dia berikan pertumbuhan kehendak bebas dalam hidup kita. Dia berikan potensi ilahi. Potensi ilahi yaitu berupa benih ilahi. Ketika kita menerima benih ilahi, artinya kita memiliki potensi untuk tidak bisa berbuat dosa lagi. Artinya kita memiliki potensi untuk melakukan kehendak Bapa. Artinya kita memiliki potensi untuk mengikuti kerelaan yang diberikan oleh Tuhan di dalam hati kita. Yaitu dalam bentuk keinginan, kehendak, pikiran, dan perasaan Allah Bapa. Itulah yang perlu kita ikuti. Itulah yang perlu kita harmonisasikan. Itulah yang perlu kita according dikatakan, selaraskan, harmonisasikan, diharmonikan. Sehingga kita bisa berjalan bersama dengan Tuhan. Nah itu dia. Nah, sebagai aplikasi dari air yang ditemukan sebatas tumit itu,
itu berbicara tentang orang Kristen yang masih baru lahir baru dan belum memiliki pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Karena dia masih bebas. Belum merasakan pengaruh dari air itu. Belum merasakan pengaruh dari Roh Kudus itu menguasai hati dan pikirannya. Belum. Dia masih bebas. Jadi, untuk bisa mengalami pikiran dan perasaan terdapat dalam Kristus Yesus, kita memang benar-benar harus mengalami pembaharuan akal budi terlebih dahulu. Tanpa mengalami pembaharuan akal budi, kita tidak tahu mana kehendak Bapa yang baik, yang benar, dan sempurna, yang berkenan dan sempurna. Kita nggak bisa membedakan tanpa kita mengalami proses pembaharuan akal budi. Jadi kita harus mengalami proses pembaharuan akal budi dulu. Kita harus mengalami pembaharuan pikiran terlebih dahulu. Supaya kita bisa dipenuhi oleh Roh Kudus. Supaya kita boleh dikuasai oleh Roh Kudus. Kita harus mengalami proses pembaharuan akal budi. Sebab bagaimana caranya Tuhan berbicara kepada kita tanpa kita boleh mengalami proses pembaharuan akal budi? Contoh yang seperti biasa saya gambarkan. Kalau seorang ahli teknologi, seorang insinyur, mau berbicara kepada seorang pembantu yang tidak tamat SD, bagaimana dia mau menerangkan apa teknologi membangun rumah? Nggak mungkin. Kalau pembantu ini tidak belajar. Bisa nggak? Bisa. Pembantu ini harus mengalami proses pembaruan akal budi. Dia harus belajar sekalipun dia memaksa. Dia harus belajar bagaimana teknik membangun rumah. Harus menggali untuk membuat pondasi terlebih dahulu. Dan dia harus belajar secara teori, maka dia bisa praktek. Tanpa dia belajar, bagaimana mungkin seorang teknisi, insinyur, bisa berbicara kepada pembantu itu, bagaimana caranya membangun rumah. Nah, begitu juga Tuhan dengan kita. Kalau kita, pikiran kita masih bersifat kedagingan, terjual dalam kuasa dosa, bagaimana mungkin Tuhan bisa berbicara kepada kita? Aneh. Aneh. Tuhan berbicara A, kita nggak satu frekuensi dengan dia. Tuhan berbicara B, kita nggak bisa nangkap. Tuhan berbicara ampunilah. Bagaimana mungkin aku bisa mengampuni? Sementara dia yang salah kok. Bagaimana aku bisa mengampuni, memberkati? Tidak mungkin. Tetapi kalau kita sudah mengalami proses pembaruan akal budi, kita sudah belajar mengerti firman Tuhan, lalu Tuhan memberikan prakteknya dalam hidup kita sehari-hari, bagaimana mengampuni, baru kita bisa mendengar Tuhan berbicara tentang mengampuni. Nah, kalau Tuhan belum menemukan alat-alat kebenaran dalam pikiran kita, belum mengalami proses pembaruan akal budi, maka kita tidak akan bisa diajak Tuhan berbicara. Ya. Nah, salah satu contoh yang bisa kita ambil dalam kebenaran adalah begini. Kenapa kita rada susah menerima kebenaran firman Tuhan dengan hal-hal yang tidak kelihatan? Padahal firman Tuhan mengatakan percayalah kepada hal-hal yang tidak kelihatan. Tapi kita karena sudah bergantung, sudah biasa bergantung kepada hal-hal yang kelihatan, bagaimana aku mungkin bisa percaya tanpa aku melihat terlebih dahulu? Padahal iman itu adalah dasar dari segala sesuatu
yang belum kita lihat. Bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Nah, jadi itu tandanya bahwa kita belum bisa menerima perkara-perkara kemuliaan Tuhan. Perkara-perkara hal-hal surgawi yang belum kelihatan. Nah, kalau kita belum bisa menerima itu, berarti kita belum bisa dipakai Tuhan. Nah, masih ingat Bapak Ibu? Waktu Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ketika dia berkata, hal ini belum bisa kamu tanggung. Firman ini belum bisa kamu terima. Karena Roh Kudus belum turun atasmu. Nah, kalau sudah turun atasmu, Roh Kudus akan menuntun engkau kepada seluruh kebenaran. Nah, jadi mari kita perhatikan kalau kita bergantung kepada Roh Kudus, maka kita akan bisa. Waktu Roh Kudus memberikan firman Logos dan firman Rema, lalu kita mengalami proses pembaruan akal budi, lalu kita berjenjang bisa menerima perkataan dari Tuhan. Nah, lihat Bapak Ibu, pikiran kita terlebih dahulu. Nah, sehingga kalau kita memperhatikan seseorang, waktu dia mengalami masalah, contoh, kalau dia dipersalahkan, atau juga kalau di lampu merah, lalu dia melihat orang menyerobot lampu merah. Nah, lihat, apa sikap hati dan apa sikap perkataan yang keluar dari mulut kita. Itu menentukan atau itu menunjukkan bahwa kita sudah sepenuhnya dikuasai oleh pikiran Kristus atau juga dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, kalau kita merasa bahwa kita marah-marah, kalau kita merasa bahwa kita masih jengkel dengan keadaan seperti yang kita lihat di depan mata kita, nah itu menggambarkan bahwa kita belum hidup dikuasai oleh Roh Kudus. Nah, kita harus jujur mengakui, kita paling sering diperhadapkan dengan situasi yang demikian. Jadi, misalnya, dulu kita memandang orang yang mengkhianati kita dengan rasa dendam, dengan emosi yang membara, atau dengan tujuan untuk membalas. Mereka ngomongin kita sama orang lain. Kita pun juga ngomongin mereka. Itu ketika perasaan kita menguasai kita. Perasaan kita mulai terpengaruh oleh orang yang mengkhianati kita. Atau kita mendengar pasangan hidup kita mengucapkan kata-kata yang mungkin menyakiti hati kita. Respon kita akan berbeda. Kenapa? Karena penilaian kita atas orang itu menjadi berbeda. Yang akan memberikan output. Respon kita pun akan berbeda. Respon yang berbeda inilah yang mengubah kita. Bagaimana kita menjadi terang, bagaimana menjadi berkat, tergantung respon kita yang keluar dari diri kita. Orang itu yang orang tangkap. Apa yang keluar, apa yang menjadi respon kita. Orang tidak menangkap atau tidak membaca seberapa kita memahami doktrin kebenaran. Seberapa kita mengetahui kebenaran. Tetapi orang menangkap respon apa yang keluar dari diri kita. Ketika kita menanggapi satu hal, ketika kita menanggapi satu kejadian, itu membuat orang bisa berkata, oh, orang ini berbeda dengan orang lain. Itu karena respon. Karena itu kalau kita mau menjadi terang dan garam, kalau kita mau mewarnai keluarga kita, mau mewarnai kita di tempat bekerja, start dimulai perasaanmu yang diubah. Start dari mana perasaanmu yang diwarnai oleh Allah.
Jadi mari kita lihat, pikiran dan perasaan kita yang dikuasai oleh kebenaran yang dipimpin oleh Roh Kudus akan tergambar dari sikap atau respon kita menghadapi persoalan. Pikiran dan perasaan Allah akan tergambar lewat seberapa jauh kita mengenal kebenaran dan juga seberapa dalam kita dikuasai oleh Roh Kudus. Pikiran dan perasaan kita akan dipengaruhi oleh pikiran perasaan Kristus dengan berjalannya waktu. Ketika kita bersedia dipimpin oleh Roh Kudus, waktu kita menerima satu kenyataan dalam kehidupan kita. Nah, ketika perasaan kita diwarnai oleh Allah, kita tidak akan bisa benci lagi kepada orang lain. Bukan kita tidak mau. Ya mungkin kita berawal dari rasa tidak mau. Kita berkata, Tuhan, aku nggak mau benci. Aku tahu ini salah. Aku nggak mau benci. Mungkin kita bisa mengawali dari sikap hati seperti itu. Aku nggak mau benci sama orang ini Tuhan. Aku tahu aku salah. Kalau aku benci, tetapi kenapa aku masih membenci dia? Itu sebuah tanda. Sebuah tanda yang bagus. Sebenarnya berawal dari sikap hati seperti itu adalah suatu hal yang baik. Tuhan, aku nggak mau marah. Tetapi kenapa aku marah ya? Itu satu sinyal yang baik. Kenapa? Karena kita tahu warna mana yang sesungguhnya yang harus kita miliki. Kalau sebelumnya warna kita merah atau hitam, Tuhan harusnya aku warnanya putih. Nah itu satu sinyal yang baik. Karena kita sudah mulai melihat kemana aku harus mengubah perasaanku. Jadi mari kita lihat Bapak Ibu. Waktu kita sadar bahwa seharusnya kita tidak membenci orang lain. Seharusnya kita tidak ikut emosi. Tidak ikut marah. Lalu kita menyadari, oh kenapa aku bisa marah ya? Kenapa aku bisa emosi ya? Nah itu sudah pertanda baik itu. Itu berarti kita bisa menjadi seperti Yesus. Itu start yang baik. Nah kalau kita bisa mengerti hal ini, lalu kita bisa yang dikatakan, sehingga engkau tahu apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Nah kalau kita sudah tahu itu, kita sudah tahu apa dampaknya kita mengikuti perasaan marah tersebut. Dan kita tahu harusnya aku tidak marah, harusnya aku tidak emosi. Nah itu sudah pertanda baik. Itu langkah pertama kita untuk bertumbuh menjadi seperti Yesus. Amin. Itu langkah yang baik. Dan kalau kita terus bertumbuh, dari kita yang tidak mau salah, kita akan beralih pelan-pelan menjadi aku tidak bisa salah. Wah, ini hebat. Dari aku yang tidak mau marah, sampai aku tidak bisa marah. Dari aku yang tidak mau benci, sampai aku tidak bisa benci. Kenapa? Karena warna hatimu berubah. Karena warna hatimu berubah, yaitu dimulai dengan diwarnai oleh perasaan Allah. Kenapa? Karena Allah tidak mungkin membenci orang. Tidak mungkin. Allah tidak mungkin memikirkan sesuatu yang negatif untuk membalas kepada orang lain. Nah, sikap hati itulah yang dimiliki oleh Tuhan Yesus ketika dia berkata di kayu salib, ampunilah mereka Bapa, sebab mereka tidak mengerti apa yang mereka lakukan. Luar biasa kan?
Demikian juga Stefanus. Di Kisah Rasul pasal 7, dia berkata, ampunilah mereka Bapa, sebab mereka tidak mengerti apa yang mereka lakukan. Lalu ketika dia dilempar sampai mati dengan batu itu, Stefanus melihat Yesus berdiri di samping tahta Allah Bapa. Hanya ini ayat yang menuliskan Yesus berdiri di samping tahta Allah Bapa. Karena apa? Dia bangga bahwa ada anaknya Stefanus yang mengikuti teladannya. Bisa mengampuni orang yang menganiaya dia. Bisa mengampuni orang yang merajam dia dengan batu sampai mati. Seperti yang dia pernah lakukan. Dia bisa mengampuni oleh orang-orang yang menghukum dia, yang menggantung dia, yang menganiaya dia di kayu salib. Lihat Bapak Ibu, Tuhan sangat menghormatinya. Jadi mari kita lihat, waktu kita berada di dalam masalah, disitulah kesempatan bagi kita untuk merubah, untuk bertumbuh, dikuasai oleh kebenaran dan dikuasai oleh Roh Kudus. Sampai nanti kita tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Sampai hanya Roh Kudus yang memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Memang tidak semudah mengatakannya. Memang tidak semudah mengucapkannya. Kita butuh waktu. Makanya diberikan waktu 70 sampai 80 tahun. Kita bergerak dari satu titik ke titik yang lain. Kita bergerak dari pikiran yang satu kepada pikiran yang lain. Kepada kebenaran yang satu kepada kebenaran yang lain. Hidup dipimpin oleh Roh Kudus sesuai dengan kerelaan kehendaknya yang diberikan kepada kita. Sampai kita bukan hanya lagi sebatas mata kaki. Bukan lagi sebatas hanya selutut. Bukan lagi hanya sebatas sepinggang. Tapi seluruh kehidupan kita dikuasai oleh Roh Kudus. Tidak ada lagi perlawanan. Yang ada adalah kelemah lembutan. Tidak ada yang lebih indah. Saya pikir kita berada di sana, kita sudah mengenakan kodrat ilahi. Tidak ada pencapaian yang lebih indah waktu kita ada di sana. Waktu kita hanya tinggal dalam pimpinan Roh Kudus. Waktu kita hanya hidup mengenakan kodrat ilahi. Amin Bapak Ibu. Mari kita terus berjuang. Mari kita terus berjuang, menyelaraskan, mengharmonisasikan pikiran dan perasaan kehendak kita kepada pikiran kehendak perasaan Kristus Yesus. Amin Bapak Ibu. Kita berjuang, kita praktekkan, kita start dengan berkata, kenapa aku harus marah-marah lagi? Kenapa aku harus benci? Aku tahu, aku harus berwarna putih. Tidak berwarna merah, warna hitam lagi. Aku harus hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Mari kita tundukkan kepala. Kami bersyukur Bapa. Kami terus belajar untuk mengerti bagaimana kami menyelaraskan pikiran dan perasaan kami kepada pikiran perasaan kehendak Tuhan. Kami belajar dari waktu ke waktu untuk berusaha menyelaraskan pikiran kami, perasaan kami, kehendak kami kepada pikiran perasaan kehendak Tuhan. Supaya kami boleh hidup selaras dengan Tuhan. Supaya kami sampai mengalami kepenuhan Kristus, kepenuhan Roh Kudus,
dan kepenuhan kealahan. Terima kasih Bapa. Janji itu Engkau berikan kepada kami anak-anak-Mu, supaya kami boleh menjadi anak-anak-Mu, yaitu hidup kudus dan tak bercacat celah. Kami bersyukur Engkau telah menyediakan segala berkat rohani dalam surga, supaya kami boleh mencapai hal itu. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur. Terima kasih Roh Kudus. Pimpin dan tuntunlah kami Roh Kudus. Tolong kami, benih ilahi, potensi ilahi, supaya kami boleh mengambil potensi itu, sehingga kami boleh melakukan kehendak Bapa. Karena potensi itu telah Engkau berikan kepada kami. Benih ilahi itu telah Engkau berikan kepada kami. Tidak ada alasan untuk kami tidak bisa berubah. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur meteraikan firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami. Setiap kami yang mendengar kebenaran firman-Mu, supaya boleh mengaplikasikan dalam hidup sehari-hari. Terima kasih Roh Kudus. Berkati umat-Mu Tuhan. Keluarga demi keluarga, suami istri, boleh menjadi teladan bagi anak-anak. Kami belajar sebagai orang tua, supaya boleh menjadi ahli waris, mewariskan semua kehidupan yang kami terima dari Kristus Yesus kepada anak-anak kami. Kami bersyukur Tuhan, meteraikan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Shalom Bapak Ibu. Selamat malam, salam sehat. Tuhan Yesus memberkati.